Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini adalah penyampaian video terakhir saya dalam mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan, yang mana untuk pertemuan terakhir ini saya akan menyampaikan materi tentang finansial teknologi atau fintech, yang mana ini adalah bentuk laporan keuangan digital yang saat ini sedang marak atau happening di masa sekarang. Nah, apakah yang dimaksud dengan fintech dan apakah hubungannya dengan dunia perbankan, serta bagaimana cara mitigasi risiko atau mencegah risiko terjadinya tindak pidana dalam perbankan, yang nanti akan saya jelaskan dalam beberapa uraian yang semoga dapat saudara mengerti, yang nantinya akan menjadi materi ujian saudara di akhir semester. Dan semoga dari penyampaian fintech ini juga bisa menambah wacana saudara atau pengetahuan saudara mengenai dunia finansial teknologi, yang nanti bisa menjadi bekal saudara dalam menentukan masa depan. Apakah saudara akan masuk dalam industri pekerjaan ataukah saudara akan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sebelum mulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang dimaksud dengan fintech? Jadi financial teknologi di sini adalah gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat. Seperti yang kita ketahui, perbankan konvensional adalah bukan bentuk konvensional, artinya tradisional. Yang mana dulu ketika kita akan menabung, ketika kita akan transfer, kita membuka rekening, kita akan melakukan pembayaran apapun yang berhubungan dengan jasa keuangan atau transaksional, itu masih menggunakan tradisional. Ketika dulu membayar suatu barang harus menggunakan uang kartal, menggunakan uang cash atau fisik, dengan financial technology mengubah model pembayaran, mengubah model jasa keuangan dengan teknologi atau menggunakan digital, atau lebih familiar menjadi digital asset. Lalu pertanyaannya, mengapa ada fintech? Fintech muncul karena adanya dominasi pengguna teknologi informasi serta tuntutan hidup yang serba cepat. Coba kita flashback dulu ke tahun 90-an yang semuanya serba berjalan lambat tetapi damai. Ketika kita akan menggunakan transportasi, membayarnya menggunakan uang kartal, tetapi seiring bertambahnya waktu, tingkat kriminalitas menjadi semakin tinggi. Membawa uang yang banyak kemanapun akan menimbulkan resiko kecopetan ataupun uang jatuh di jalan, serta muncul ketidakpraktisan ketika akan membayar apapun karena harus membawa uang yang banyak. Jadi bisa dibayangkan tingkat kriminalitas berkembang, sehingga memunculkan suatu solusi bagaimana membuat uang menjadi sebuah aset yang digital, bisa dibawa kemana-mana. Hanya menggunakan selembar kartu, kita bisa membayar transaksional apapun, atau membayar menggunakan media handphone karena sudah ada sistem mobile banking. Dengan fintech, harapannya masalah-masalah tersebut menjadi lebih minimal. Ketika kita dulu akan membayar menggunakan uang, kemana-mana harus dompet tebal. Kalau sekarang uang bisa disimpan ke dalam OVO-Pay contohnya, atau ShopeePay, atau berbagai macam dompet digital yang sudah beredar. Saudara membayar menggunakan ShopeePay misalkan, karena ada iming-iming cashback point, dan itu akan menambah minat masyarakat untuk menggunakan fintech dalam transaksi. Kemudian dengan kata lain, fintech itu dapat membantu sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, tapi tetap efektif. Nah, harapannya dengan model pembayaran, dengan model-model transaksi yang lebih beragam,
yang dulu ketika akan membayar tiket, membeli barang yang jaraknya jauh ratusan kilo, bisa diminimalkan menggunakan fintech. Dasar hukum dari fintech sudah saya lampirkan dalam slide ini. Silakan saudara pelajari atau saudara baca, minimal tahulah, karena fintech ini sekarang sudah ada dasar hukumnya. Lazada, Tokopedia, bahkan Shopee, ketika mereka membuat marketplace yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, dasar hukumnya sudah ada. Jenis-jenis fintech ini ada 4. Yang pertama dalam dunia perbankan atau untuk dunia pembayaran, yaitu mencakup payment, clearing, dan settlement. Itu sudah contohnya diwakilkan oleh Doku. Atau ketika saudara membayar sesuatu, ada Doku regenerator. Itu tuh ketika saudara membayar SPP misalkan, itu sudah beberapa kampus atau sekolah menggunakan jasa Doku dalam memanage keuangan pembayaran dari siswanya. Jadi tidak ada seperti zaman tahun 90-an ketika membayar SPP harus antri di TU. Kalau sekarang bisa dilakukan dari rumah. Kemudian ada Sakuku, Tikes, GoPay, dan OVO seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi untuk model fintech dari pembayaran, contohnya dari seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk dunia deposito pinjaman, nah jadi ketika saudara akan membuka deposito atau mengajukan pinjaman, itu tidak harus datang ke fisik perbankan, tetapi bisa melalui online. Bahkan ketika saudara akan membeli saham, sudah ada contohnya Bibit. Jadi ketika akan membeli saham model seperti investasi, manajer investasinya diwakilkan oleh Bibit. Jadi saudara bisa melakukan di mana saja, tinggal verifikasi KTP, foto, dan sudah bisa memiliki investasi berupa saham kepemilikan. Kalau untuk pinjol tidak saya sarankan, karena ya jelas pinjol itu walaupun ada regulasinya dan dilindungi oleh OJK, tetapi mekanisme perhitungannya sangat tidak masuk akal. Jadi lebih baik tidak saudara ambil. Kalau yang sudah terlanjur, lekas-lekas insaf dan lekas-lekas ditutup, karena bunganya tidak wajar dan pengembaliannya sungguh sangat tidak masuk akal. Kemudian ada market provisioning atau agregator, yaitu ketika saudara akan melakukan perbandingan harga atau produk, itu saudara bisa melakukan di cek aja, cermati, atau kredit Google. Yaitu ketika saudara akan melakukan perbandingan harga atau mengetahui tingkat harga tertentu, atau ingin mengajukan besaran tingkat kredit di suatu perbankan atau fintech yang berupa pinjaman online, itu bisa saudara ketahui dari beberapa provider yang saya kasih contoh di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk manajemen risiko dan investasi, yaitu di sini dia akan menyediakan jasa perencanaan atau penasihat keuangan. Yang mana dari sini saudara akan mendapatkan nasihat-nasihat berupa keuangan. Nah, di sini kita akan mendapatkan jasa konsultasi gratis seputar perencanaan keuangan. Jadi bagaimana cara memanfaatkan keuangan dan akan menghitung nilai uang di masa depan dengan nilai present value pada saat ini. Jadi kita akan melihat perkembangan uang kita misalkan untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, pertanyaan yang lebih mendasar lagi, why? Why ada fintech? Nah, sebelum kita akan mengetahui why ada fintech, kita akan mengetahui risknya dulu. Risiko dari fintech yang pertama yang melekat adalah risiko mengambil data kita atau pencurian data. Data pribadi kita akan rentan untuk dicuri. Kalau komputer kita tidak dilengkapi dengan security or malware, maka
data kita juga rentan karena di situ banyak spam dan banyak hacking. Jadi kita juga harus meningkatkan kewaspadaan. Kemudian dari sisi debt atau hutang, yang mana kalau ketika saudara mengajukan pinjaman online, maka bayangan penagihan yang tidak wajar atau terjerat hutang dari tutup, gali hutang, tutup, kemudian gali lagi, itu akan membayangi saudara kalau saudara tidak merencanakan keuangan dengan baik. Kemudian adalah pencurian keuangan digital aset. Nah, ada risiko hacking di situ ketika dana-dana digital Anda atau saudara sudah tersimpan dalam perbankan. Ada risiko pencurian data atau pencurian hacking atau penggunaan plafon digital saudara akan diambil oleh hacker. Kalau kita bicara risikonya, sekarang kita akan bicarakan keuntungan menggunakan fintech. Yang pertama, saudara akan dimudahkan dalam hal belanja. Zaman dulu ketika saya akan membeli barang di pulau tertentu, ya saya harus ke sana. Saya akan membeli barang-barang di luar negeri, ya minimal harus just tip ke teman atau kita harus ke luar negeri. Sekarang jarak sudah dipangkas dengan sedekat kita dengan handphone kita. Menggunakan Shopee, Lazada, Tokopedia, bahkan Amazon atau eBay sekalipun, kita bisa membeli barang apapun di seluruh bagian dunia manapun dengan semudah menjentikkan jari asal dananya ada. Kemudian dengan adanya fintech, maka akan menambah jumlah pengusaha baru yang bergerak di bidang digital atau marketplace itu menjadi lebih banyak. Karena kalau dulunya ketika akan membuka usaha kita harus menyewa ruko, pada era sekarang kita hanya menyewa lapak online. Cukup membuka web, kemudian memfoto aset kita atau mungkin barang dagangan lalu posting, dan semua akan datang dengan sendirinya. Dan tentu saja akan menambah pajak pertambahan nilai dari negara kita, karena dengan kita melakukan transaksi ini, misalkan transaksi keluar atau pembelian apapun, pasti akan disertakan dengan PPN. Misalkan kita akan membeli Spotify Premium misalkan, pasti ada PPN. Akan membeli voucher game, pasti ada PPN. Dengan semakin rajin penjualan transaksi digital, maka PPN yang akan diterima oleh negara kita maka juga akan semakin bertambah. Kemudian peran teknologi finansial serta regulasinya di negara kita. Dalam hal ini tuh fintech mampu menggantikan lembaga keuangan formal seperti perbankan. Karena dalam sistem pembayarannya itu bisa menyediakan alat yang lebih mudah serta membuat mitigasi risiko dari pembayaran konvensional. Yang mana kalau dulu risiko pembayaran kita sebagai penjual, maka kita akan ada risiko mendapatkan uang palsu. Nah, dengan adanya pembayaran online, itu bisa meminimalkan peredaran uang palsu. Serta ketika kita akan menabung uang kita, ya kita bisa langsung mengalokasikan dana kita ke dalam rekening investasi hanya melalui handphone. Atau ketika kita akan membutuhkan dana cepat, kita juga bisa mengajukan pinjaman dana secara online, yang mana sudah diatur regulasinya oleh OJK. Nah, itu contohnya. Apakah dalam dunia fintech itu ada ancaman? Ada. Untuk perlindungan konsumen itu sebenarnya sudah diatur oleh OJK. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak orang yang menyalahgunakan fintech untuk tujuan penipuan. Banyak. Kalau dulu ada namanya
mama minta pulsa, tapi sekarang sudah banyak tiba-tiba orang yang tidak paham dengan teknologi mendapatkan SMS, menang undian dan sebagainya, maka itu bisa kita kategorikan sebagai penyalahgunaan fintech. Nah, kemudian untuk kepentingan nasional, karena ada anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dengan adanya fintech, bisa ada potensi untuk pencucian uang atau money laundering atau pendanaan terorisme. Maksudnya gimana, Pak? Misalkan kalau dulu transaksi suap itu bisa dilakukan melalui fisik, tapi saat ini transaksi suap bisa melalui digital. Tetapi juga tidak serta-merta bisa dilakukan karena ada cybercrime juga, polisi anti cybercrime juga. Jadi saat ini itu dengan seiring berkembangnya tingkat kejahatan, teknologi security itu juga berkembang. Jadi ya sebenarnya tidak perlu takut-takut saudara untuk terjun langsung ke dunia digital aset, karena negara kita sudah menyesuaikan dengan ancaman-ancaman yang berkembang di dunia fintech. Kemudian otoritas berwenang yang terkait fintech itu adalah di negara kita diatur oleh BI dan OJK. Apakah peran bank sentral dalam perkembangan fintech? Yang pertama, dia akan membuat regulasi dan aturannya. Nah, kemudian dari BI juga akan menyediakan sarana dan prasarana dalam model transaksi mereka, yang mana nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Apa tuh sarana dan prasarana yang disediakan oleh BI? Aturan yang dibuat oleh BI itu juga dia akan memastikan bahwa dalam mencapai visi dan misi BI sebagai bank sentral serta menumbuhkan gairah masyarakat dalam dunia keuangan, mereka akan mendukung dengan regulasi. Supaya apa? Supaya perkembangan investasi digital itu tidak terlalu sporadis. Kalau dulu contohnya misalkan yang banyak investasi bodong karena tidak berizin, maka juga akan menimbulkan kerugian dari masyarakat. Nah, itu dengan regulasi dari BI dan OJK akan memangkas dan menutup investasi-investasi bodong yang nantinya itu merugikan masyarakat. Nah, sarana dan prasarana yang disediakan oleh BI, yang pertama dia akan menyediakan jaringannya. Jaringan berupa misalkan menggunakan EDC payment. Nah, EDC payment itu adalah bentuk financial teknologi. Ketika saudara membayar menggunakan debit card, aksesnya itu disediakan oleh perbankan, yang mana perbankan adalah di bawah otoritas dari BI. Dan dari model sarana dan prasarana itu juga akan menimbulkan keuntungan bagi merchant. Nah, merchant akan dimudahkan dengan adanya pembayaran elektronik. Jadi ketika misalkan ada transaksi yang jumlahnya itu banyak dan sementara dari calon konsumen uangnya kurang, maka bisa diselesaikan dengan debit card kalau saldonya ada. Kalau nggak ada ya menggunakan credit card. Asalkan nanti di jatuh tempo bisa dibayar. Kemudian yang sarana prasarana selanjutnya yang lebih menguntungkan adalah menggunakan pembayaran mobile banking. Jadi kalau tidak membawa debit card atau credit card, transaksi bisa menggunakan mobile banking. Saudara bisa transfer langsung menggunakan HP ke rekening pemiliknya. Dan yang tentunya adalah growth, pertumbuhan dari profit. Nah, dengan adanya sarana dan prasarana itu yang disediakan oleh BI, harapannya bisa meningkatkan growth, pertumbuhan dari merchant, ataupun kita juga semakin dimudahkan dalam
transaksi sehari-hari di dunia digital. Kita masuk ke dunia digital ekonomi. Saat ini ekonomi berkembang secara digital. Penyimpanan aset semuanya serba digital. Digital versus perbankan. Jadi tidak serta-merta fintech itu menggantikan peran perbankan. Memang nabung itu tidak bisa dilakukan dengan teknologi ya. Kita kalaupun dapatkan uang dari penjualan ya mau nggak mau harus nabung ke bank. Kalau nggak mau ngantri, sekarang ada mesin khusus yaitu cash deposit machine. Dia biasanya bersebelahan dengan mesin ATM. Kita langsung menyetorkan uangnya ke dalam mesin. Yaitu adalah memangkas kinerja teller. Ya, tidak semuanya kegiatan perbankan digantikan oleh digital. Nah, tetapi tidak semuanya kegiatan perbankan bisa kita lakukan dengan cepat. Contohnya ketika pembayaran, ketika akan menabung dan menabung di hari libur, sementara bank tutup, digantikan oleh mesin, yaitu cash deposit machine. Dan perbankan harus juga bisa bertransformasi ke dunia digital atau teknologi. Karena apa? Karena berkembangnya masyarakat digital itu sekarang hampir semua transaksi menggunakan elektronik. Ya minimal saudara itu belanja sekarang tidak harus datang ke toko. Di masa pandemi ini, perkembangan UKM bisa mengalahkan toko hypermart. Karena apa? Sekarang belanja tinggal dari rumah. Dulu mah harus datang ke toko, tapi ya konsekuensinya kita tidak bisa melihat dan merasakan barang yang akan kita beli. Contohnya ketika akan membeli baju, kalau datang ke toko langsung kita bisa melihat dan meraba apakah barang tersebut dengan kualitas yang baik setara dengan harganya. Tapi kalau beli secara marketplace, secara online, kita tiba-tiba seperti membeli kucing dalam karung. Baju tampak bagus tapi ternyata setelah dikirim barangnya panas atau kualitas yang buruk. Nah, itu adalah salah satu risiko. Nah, dalam dunia perbankan itu kita harus berinovasi. Jadi BPR sekalipun kalau tidak berinovasi maka dia akan tergerus oleh zaman. Karena bank itu identik dengan slow. Semuanya pokoknya. Dari ketika menabung, coba saudara nabung ke BCA, minimal ya antrinya setengah jam kalau di jam-jam sibuk atau di tanggal-tanggal muda. Bagaimana solusi untuk mengatasi itu semua? Ya kita harus redesign, memangkas segala macam yang berhubungan dengan kelambatan. Ya diatur gimana caranya antri tidak terlalu lama. Beberapa bank sudah memangkas tingkat antrian itu dengan ketika akan menabung, misalkan tinggal datang bawa uangnya, tidak perlu nulis-nulis di slip setoran itu, tidak, jadi tinggal langsung bawa ke teller, sebutkan nama dan nomor rekening, maka langsung otomatis masuk ke dalam rekening saudara. Jadi redesign dari sisi sistem operasional dan sisi teknologi. Kemudian kalau dulu itu masih dikerjakan, maka saat ini harus must do. Jadi sudah keharusan. Bagaimana biar keharusan itu harus dijalankan oleh perbankan? Tingkatkan service excellence. Tidak ada lagi namanya customer service atau frontliner di perbankan yang excellence-nya menurun. Kalau dulu di masih zaman tradisional, kita masih sangat membutuhkan perbankan. Zaman dulu tellernya galak-galak,
sekarang kalau tellernya galak, maka tidak mendapatkan nasabah. Kedua adalah tingkat profitabilitas atau tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan itu bersaing. Deposito bersaing, kemudian kemudahan transaksi bersaing, kemudian model bonus-bonus yang ditawarkan juga bersaing. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan mengenai finansial teknologi. Semoga bisa menjadi bekal saudara ketika nantinya akan merambah dunia bisnis atau masuk ke dunia kerja. Semoga dengan pembelajaran terakhir di video di semester ini bisa menambah semangat saudara untuk masuk ke dunia teknologi lebih dalam dan tidak perlu takut untuk mengubah aset konvensional saudara menjadi aset digital. Nah, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di semester depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.